Gak apa-apa kali ya ambil KPR, rumah kan investasi. Berarti kamu belum bisa membedakan investasi dan pengeluaran. Jadi maksud lu rumah bukan investasi? Bukan dong. Investasi itu sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan cicilan rumah jelas-jelas mengeluarkan. Lucu ya, orang takut bayar kontrakan, tapi nggak takut bayar bunga bank. Jelas-jelas bunga KPR 2 kali lipat dari harga rumah yang mau dibeli ya. Sebenarnya kan KPR sama aja kayak ngontrak, bedanya kita ngontrak puluhan tahun ke bank. Pantesan ada anggapan lebih baik KPR daripada ngontrak ya. Pak, kalau ada yang bilang, si Namot nggak tahu kondisi seorang, tuh, ini nggak bisa dipraktekkan ke semua orang gitu, atau abal-abalan influencer abal-abalan lah. Talk and Talk Atap Podcast. Oke, selamat datang di podcast Atap Talk Atap Podcast. Oke, kita kedatangan tamu, ya ini menarik sekali, yaitu Pak Andri alias Sinamotcom. Iya. Saya panggilnya Pak Andri atau Sinamotcom, Pak? Andri aja. Andri aja. Alias Sinamotcom itu nama panggung, benar-benar nama panggung atau gimana, Pak? Sinamotcom itu sebenarnya ya bahasa, salah satu bahasa di dalam bahasa Batak itu mahar pernikahan. Sinamotcom. Iya. Oh, Sinamot, ya. Iya. Mahar dan di dalam pernikahan. Iya. Akhirnya Bapak mengambil nama itu sebagai nama panggungnya Bapak. Betul. Menarik sekali. Pak, saya ngeliatin Bapak ya, dengan influencer dengan ratusan ribu followers di Instagram, dan berbicara mengenai KPR, properti, dan mungkin investasi juga ya. Pak, apa yang Bapak ingin berikan pesan? Maksudnya KPR itu seperti apa menurut Bapak? Saya kebetulan dibesarkan oleh paham dari kakek nenek saya itu bahwa kita itu tidak boleh berhutang. Tidak boleh berhutang? Iya. Oke. Jadi dari dulu itu saya itu selalu ditekankan hindari hutang, hindari bank. Oke. Saya tidak menelan bulat-bulat perkataan itu. Saya juga ngefans banget sama Robert Kiyosaki. Ya. Dan saya melihat dari dua perspektif yang sangat berbeda. Ya. Kalau dari perspektif kakek nenek saya, bank itu, maaf kata, mereka itu penipu. Itu perspektif dari orang zaman dulu. Itu orang zaman dulu perspektifnya seperti itu, Pak? Iya. Oke. Jadi mereka itu selalu menekankan saya tuh, kamu jangan nanti kalau udah besar jangan ambil hutang ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan saya baca-baca Robert Kiyosaki, hutang itu nggak masalah katanya gitu. Okay. Ada hutang yang positif, ada hutang yang negatif. Benar. Nah, hutang yang negatif itu contohnya ya seperti untuk konsumtif gitu kan. Ya. Sedangkan hutang yang positif itu justru bisa menjadi leverage untuk mencapai aset. Kekayaan. Benar. Bisa untuk mengumpulkan kekayaan. Ya. Nah, saya paham dari sisi Robert Kiyosakinya, tapi saya juga mengerti juga dari sisi kakek nenek saya kenapa mereka itu sangat membenci hutang. Oke. Dan kalau kontrak itu kita bisa nabung jadi tahunan kan? Iya. Misalnya kontrak itu biasanya tahunan bayarnya. Bulan 1 tabung dulu selama 12 bulan. Ya. Ini bisa diputar dulu sebagai bisnis. Sedangkan KPR enggak, gone. Oke. Ke bank semua. Ngontrak. Kita nabung 1 bulan sampai 12 bulan. Ya. Dan kita itu susahnya sekali setahun. Pada saat pembayar uang kontrakan. Dan nominalnya pun gak seberapa. Paling mahal uang kontrakan itu 40 juta. Paling mahal. Atau kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi, kita ngontrak ruko. Tinggal di atas, di bawah usaha. Sedangkan KPR enggak. Uang kita itu setiap bulan hilang. Benar-benar hilang. Gak bisa diputar lagi uangnya. Yang mutar itu bank. Uang bayar cicilan itu udah haknya bank. Saya mau nanya, sejak kapan tertarik berbicara mengenai keuangan, investasi, dan atau bahkan merujuk kepada KPR itu sejak kapan? Sebetulnya saya udah ngomong tentang investasi itu dari tahun 2016. Karena saya itu terinspirasi dari film The Wolf of Wall Street. Oke, ya. Nah dari situ saya ngelamar kerja ke perusahaan investasi, ke pasar modal seperti itu kan. Kayaknya keren nih pasar modal ini. Ada sesuatu yang baru, perspektif baru, yang berbeda dengan yang diajarkan oleh kakek nenek saya. Makanya jadi saya
oh saya harus belajar nih ilmu tentang istilahnya itu kan investasi itu kan sesuatu yang berbau kayak agak kapitalis gitu kan. Iya, Kalau orang ke timur-timuran itu sangat anti dengan yang namanya yang berbau kapitalis. kapitalis. Ya kayak Iya. gitu. Nah, jadi saya ngelihat seru juga nih kedua ilmu ini digabungkan kayak gitu. Dan ternyata setelah saya gabungkan, saya belajar tentang ilmu kapitalisme dan apa yang diajarkan oleh kakek nenek saya, yang menang itu emas loh. Yang menang emas. Iya, yang menang itu emas. Belum kita terlalu jauh, mungkin yang terlalu berat Pak. Kita Hmm. ngomongin yang agak halus sekarang. Oke. Ngomongin tentang anak muda. Tentang anak muda kita yang mungkin sekarang anak muda itu bisa dibilang agak sedikit beda ya Pak ya sama kondisi anak muda di zaman dulu. Hmm. Dan kita juga kalau membahas tentang mengenai rumah, tentunya ketika kita membeli rumah pada zaman dulu itu sudah susah dibandingkan zaman sekarang. Di mana harga tanah terus meningkat dan lain-lain gitu. Terus di mana juga anak muda sekarang sudah banyak Pak pilihannya. Kalau dulu kan mungkin kita hanya terpatok sama investasi itu apa? Paling cuma rumah, mungkin apa ya? Kalau misalnya mungkin tanah atau zaman dulu ya seperti itu aja Pak ya. Mungkin dan bahkan sekarang udah banyak sekali jenis investasi ya Pak ya. Mungkin kita sebut saya ada kripto, saham, mungkin emas, mungkin ada yang investasi di sana juga gitu. Terus kita mungkin bisa masuk ke rumah dan lain-lain. Bahkan even fashion itu udah jadi investasi sekarang. Bisa dibilang tas dengan merek-mereknya, di mana harganya terus meningkat juga gitu. Itu menjadi menurut saya ini menjadi sebuah tantangan juga untuk anak muda gitu. Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya yang paling penting dari investasi itu sebagai saya itu saya punya kendali nggak sama investasi itu. Maksudnya? Kalau misalnya saham kita kan tidak bisa mengendalikan saham pergerakan pasar. Oke. Ya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya investasi-investasi lain itu ada yang bisa kita kendalikan. Kita ngomongin soal anak muda Iya. sekarang. Saya Pak dan beberapa teman saya itu merasa akan sudah semakin sulit untuk punya rumah di zaman sekarang. Bagaimanapun skemanya itu sudah susah. Apalagi mungkin saya akui, mungkin saya dan teman-teman saya juga sedikit berusaha untuk tinggal di ibu kota. Karena jelas semua ada. Mulai dari makanan hingga fashion, kerjaan dan lain-lain lah gitu. Tapi tentunya harga tanah juga udah saking meningkat. Pertanyaan saya cuma satu. Masih make sense gak Pak untuk anak muda punya rumah? Oh, masih make sense dong, masih make sense banget. Make sense banget. Bahkan kampanye saya itu di Instagram itu orang yang gajinya UMR pun bisa punya rumah tanpa KPR. Tanpa KPR? Iya. Make sense? Make sense, sangat make sense. Walaupun oke, kita mungkin make sense kalau misalnya kita bilang make sense harga UMR kita beli rumah di yang jauh-jauh, oke itu make sense Pak. Di kota juga bisa make sense. Di kota juga make sense. Make sense. Caranya? Caranya ada teknik yang namanya kita bisa membeli rumah CC seperti itu. CC. Iya. Apa itu CC? Rumah-rumah lelang. Oh, rumah-rumah lelang. Rumah-rumah lelang, rumah-rumah yang gagal bayar itu bisa. Itu banyak banget komunitasnya di internet. Komunitas mencari rumah-rumah seperti itu. Misalnya harga rumahnya 800 juta bisa diakuisisi dengan 200 juta itu ada banyak. Ya, rumah-rumah yang gagal kredit. Iya. Ya. Nah, permasalahan di anak muda yang seperti yang tadi kita bilang itu, mereka itu cuma mikir investasi itu ya udahlah reksadana, saham, udah itu aja. Mereka nggak berpikir ternyata ada income lainnya seperti itu. Seperti how to be an entrepreneur. Betul. Dan itu progresnya itu bisa menjadi revenue-nya bisa menjadi lebih besar daripada hanya sekedar investasi di passive income. Betul. Oke Pak, saya ngeliatin komen-komennya dari Pak Sinamot dari Sinamot ini banyak yang mendukung Kak. Iya. Banyak yang kontra juga. Tapi saya akui Pak Sinamot ini dia ini mengambil jalur yang berbeda. Jelas Pak, saya ngeliatin Pak Andri ini cukup berani. Karena kenapa? Biasanya mungkin influencer lain dia selalu mengutarakan bahwasannya adalah let's buy saham, ayo beli reksadana dan utamain passive income dan lain-lain lah. Dan sementara mungkin berbedanya Pak Andri ini itu dia mengutarakan untuk anak muda khususnya Pak ya, itu untuk membeli massive income. Iya. Dan fokus sama massive income-nya dulu. Fokus dari massive income-nya dulu dan baru fokus ke passive income. Iya. Seperti itu. Pak Andri. Tapi kalau misalnya ada yang bilang seperti ini Pak, berarti loh kok nggak semua orang bisa jadi pengusaha? Gitu.
mungkin ada terkendala dan lain-lain lah gitu. Atau mungkin dari modal dan lain-lain lah gitu. Atau mungkin nggak semua orang ditakdirkan untuk jadi pengusaha. Betul. Mungkin ada yang mungkin ditakdirkan untuk terus sorry to say jadi untuk jadi pekerja aja gitu. Atau mungkin ada yang tidak memiliki bakat tentang itu gitu. Kan nggak semua orang ditakdirkan dan punya ke skill untuk menjadi pengusaha. Kalau untuk menjawab seperti itu bagaimana, Pak? Sampai kapan dia bisa jadi pekerja? Sampai pensiun. Sampai pensiun. Oke. Apakah dia setelah pensiun harus bekerja lagi? Tentu tidak. Iya kan? Ya. Nah, jadi kita dalam hidup ini sebenarnya kita dihadapkan dalam pilihan. Ya. Pilihannya itu pertama, kita mau ngambil resiko ketika muda atau ngambil resiko ketika sudah tua. Oh, oke. Jadi kita bisa memulai usaha setelah pensiun, setelah kita ngumpulin dana sekian banyak, bisa aja sebenarnya. Tapi kan setelah pensiun kan kita tetap butuh uang kan? Benar. Sementara kita udah di-cut di situ. Nah, jadi makanya saya mikir gini, saya nggak mau memulai usaha setelah saya tua. Saya harus loncat. Makanya saya loncat. Ini nasihatnya Robert Kiyosaki juga. Kamu jangan selalu tinggal di pekerjaanmu itu. Sebagus apapun karyamu di perusahaan, itu tidak akan bertahan lama. Paling lama sampai usia pensiun. Setelah pensiun kita masih hidup 15-25 tahun lagi. Masalahnya karyawan itu gajinya cuma bertahan 1 bulan. Ya enggak? Paycheck to paycheck. Oke. Kalau dia tidak bisa bertahan gajinya itu minimal setahun, bagaimana mungkin dia setelah pensiun gajinya dia itu bertahan sampai 25 tahun? Oke. Itu nggak make sense. Itu lebih nggak make sense lagi daripada kita ngambil resiko buat bisnis dari sejak muda. Pak, kalau ada yang bilang, si Namot nggak tahu kondisi seorang, tuh, ini nggak bisa dipraktekkan ke semua orang gitu. Atau abal-abalan influencer abal-abalan lah, itu gimana, Pak? Aduh. Saya tidak berbicara untuk semua orang. Nggak berbicara untuk semua orang. Iya. Oke. Saya berbicara untuk komunitas bisnis. Target pasar Bapak berarti memang untuk komunitas bisnis. Permasalahannya banyak orang yang tidak satu mindset dengan saya, nimbrung. Tidak diundang ya kan? Tidak diundang. Berarti tiba-tiba langsung muncul nih. Iya. Dan itu sebetulnya satu keuntungan juga sama konten saya gitu ya kan. Artinya terjadi diskusi gitu loh. Artinya terjadi pertempuran ide gitu loh kan. Ide antara pebisnis dan ide antara orang yang karyawan gitu. Mungkin kita akan agak ada games biar lebih fun aja. Karena gamesnya saya mau nanya, Pak. Kopi atau teh? Teh. Nah, ini kenapa, Pak? By the way, saya jualan kopi loh, Pak. Ayo, kena dia. Oke, kenapa, Pak? Saya suka teh karena memang lebih santai sih, relax. Lebih relax. Minum teh itu kan relax gitu. Lebih biasanya chamomile atau teh apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Breakfast tea atau seperti apa? Teh biasa aja. Teh biasa aja. Yeah. Oh, oke. Oke, Pak Andri. Mungkin Pak Andri yang sekarang yang mau nanya saya sebagai saya mungkin perwakilan anak muda. Oke. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Andri? Saya juga masih muda sih sebenarnya. Oh, gitu. tapi Pak Andri ini masih muda. Masih muda, tapi pengalamannya udah luar biasa banget, Pak. Tapi Pak, saya mau nanya ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Saya lihat sorry, saya stalking Bapak ya. Saya lihat Bapak itu pernah magang di BTN. Benar atau salah, Pak? Pernah. Sekarang Bapak, kita tahu sendiri ya, Pak ya. Bang BTN itu menjadi salah satu pionir dari program dari pemerintah yaitu KPR salah satunya. Kenapa Pak tiba-tiba dan sekarang Bapak menyampaikan untuk tidak KPR dan lain-lain? Ada dendam pribadi kan sama BTN atau enggak? Sebetulnya bukan dendam pribadi, tapi ajaran dari kakek nenek sebenarnya. Ajaran dari kakek nenek. Nah, kenapa aku akhirnya switch pindah ke dunia kapitalis itu kan karena film tadi. Oh, oke. Jadi saya menarik. Ini kok ada dua ajaran yang berbeda gitu loh. Oke. Dan Bapak memilih untuk jalan untuk menghormati kakek nenek Bapak. Iya. Luar biasa. Oke, Pak Andri. Kita udah selesai podcast kita.
Terima kasih Pak Andri sudah datang di Atap Talk Podcast. Oke, sampai jumpa. Terus menebar kebaikan Pak Andri. Sekian, terima kasih. Kalau kita ngontrak, berarti kita tidak punya aset, gitu tuh. Apabila kita punya rumah, baik KPR ataupun non KPR gitu ya, Benar. Itu apalagi KPR ya, itu berarti nilai kita punya aset. Benar. Memang sih kita ngangsur setiap bulannya, setiap bulan ngangsur. Tapi kita punya aset itu adalah milik kita dan nilainya berkembang terus gitu ya. Dan kadang-kadang gini loh, angsuran itu tahun ini nih berat nih. Kita mengangsur 2 juta. Benar. Tapi ingat loh, 10 tahun lagi 2 juta itu jadi kecil gitu ya. Jadi gampang, jadi mudah bayar seperti itu. Pendapatan setiap tahun meningkat, betul, meningkat. Nah, harga rumah juga meningkat. Nah, itu dari sisi aset gitu kan. Jadi kita punya kepemilikan dan kita juga punya punya dari sisi tempat tinggal, kita punya tempat tinggal yang bisa dijadikan hunian yang tadi saya katakan. Itu jadi rumah kita, jadi tempat kita mencari kebahagiaan di sana dan seterusnya, inspirasi seperti itu gitu loh.